Saya Salsa dan hari ini saya akan membahas topik yang menurut saya sangat relevan dengan kepemimpinan di era globalisasi, yaitu strategi kepemimpinan untuk mengatasi kesenjangan komunikasi antar generasi. Yang kita tahu, di era global ini banyak tantangan yang muncul dalam dunia kerja. Salah satunya adalah cara setiap generasi berkomunikasi yang seringkali berbeda. Gimana sih kita sebagai pemimpin bisa menghadapi hal ini? Yuk, kita bahas lebih lanjut. Pertama-tama kita perlu pahami dulu kenapa kesenjangan komunikasi antar generasi ini terjadi. Dimulai dari perbedaan terhadap tahun lahir generasi yang berbeda-beda. Ada dari generasi baby boomers, yaitu dari tahun 1946 sampai dengan 1964. Kalau generasi X dari tahun 1965 sampai dengan 1980. Generasi milenial atau generasi Y adalah 1981 sampai dengan 1996. Ada generasi Z 1997 sampai dengan 2012, generasi Alpha 2013 sampai 2024, dan generasi Beta 2025 sampai 2029. Setiap generasi memiliki preferensi dan gaya komunikasi yang berbeda-beda. Misalnya saja, untuk baby boomers cenderung suka komunikasi tatap muka atau lewat telepon dan seringkali menggunakan gaya formal. Untuk generasi X lebih fleksibel, mereka suka email atau obrolan langsung yang singkat-singkat saja, tidak bertele-tele. Sedangkan untuk milenial atau generasi Y terbiasa dengan media sosial dan aplikasi pesan instan, seperti mungkin Facebook atau Line. Sementara itu, Gen Z lebih suka komunikasi cepat dan informal lewat aplikasi seperti WhatsApp atau Instagram. Perbedaan ini seringkali menyebabkan miskomunikasi, terutama di lingkungan kerja. Setiap generasi memiliki preferensi dan gaya komunikasi yang berbeda-beda. Misalnya baby boomers cenderung suka komunikasi tatap muka atau lewat telepon dan seringkali menggunakan bahasa atau gaya bicara yang sangat formal atau formal. Generasi X lebih fleksibel, mereka suka email atau obrolan langsung yang singkat. Milenial atau generasi Y terbiasa dengan media sosial dan aplikasi pesan instan. Sementara itu, generasi Z lebih suka komunikasi cepat dan informal lewat aplikasi seperti WhatsApp atau Instagram. Perbedaan ini seringkali menyebabkan miskomunikasi, terutama di lingkungan kerja multigenerasi. Lalu apa yang bisa dilakukan pemimpin? Ada teori kepemimpinan yang sangat relevan untuk menjawab pertanyaan ini atau tantangan ini, yaitu teori kepemimpinan situasional yang dikembangkan oleh Hersey dan Blanchard pada 1982. Teori ini menekankan bahwa pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang fleksibel, mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya sesuai dengan kebutuhan setiap individu yang ada dalam tim. Misalnya untuk baby boomers, pemimpin bisa menggunakan pendekatan yang lebih personal dan formal. Sedangkan untuk Gen Z atau generasi Z, pemimpin bisa memanfaatkan media komunikasi digital seperti video call atau pesan instan. Dengan memahami kebutuhan komunikasi yang berbeda ini, pemimpin bisa membangun hubungan yang lebih baik dengan setiap generasi. Selanjutnya ada beberapa solusi konkret yang bisa dilakukan untuk menjembatani kesenjangan ini. Yang pertama ada pelatihan lintas generasi
Program mentoring yang melibatkan generasi senior dan generasi muda. Contoh, di Deloitte, program mentoring ini terbukti meningkatkan kolaborasi lintas generasi dari Global Human Capital Trends Report pada tahun 2019. Yang kedua, ada penggunaan teknologi untuk komunikasi menggunakan platform seperti Slack, Zoom, atau Google Meet yang fleksibel dan cocok untuk semua generasi. Contohnya Google Play dan Spotify menggunakan teknologi ini untuk menciptakan komunikasi yang lebih inklusif. Google Workspace Talk pada tahun 2020. Dan di antara ada membangun budaya inklusif. Pemimpin harus menciptakan lingkungan kerja yang menghargai keberagaman generasi dan mengadopsi nilai-nilai inklusif. Jadi, meskipun kesenjangan komunikasi antar generasi merupakan tantangan, ini juga membuka peluang besar bagi pemimpin untuk menciptakan inovasi. Dengan menerapkan teori kepemimpinan yang relevan, seperti teori kepemimpinan situasional serta strategi seperti pelatihan lintas generasi dan teknologi, kita bisa menciptakan tim yang lebih solid dan lebih produktif. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kalian punya pengalaman atau insight soal kesenjangan komunikasi, yuk diskusi di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton. See you next time.